Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanila Marokomitullah, bimbing 2186 206067. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain atau organisasi kurikulum dalam pengembangan kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan desain atau organisasi kurikulum? Desain atau organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Pengalaman tersebut ada yang langsung dan ada yang tidak. Nah, selanjutnya, organisasi kurikulum mempunyai dua dimensi pokok, yaitu dimensi isi dan dimensi pengalaman. Bagi pengembang kurikulum, dua hal ini sering membingungkan karena tidak ada batasan yang tegas. Seringkali hanya digunakan untuk salah satu dimensi saja, padahal sifat dari setiap mata pelajaran berbeda. Dalam penyusunan organisasi kurikulum, ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, ruang lingkup atau scope merupakan keseluruhan materi, pelajaran, dan pengalaman yang harus dipelajari siswa. Ruang lingkup bahan pelajaran sangat tergantung pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dan kedua, urutan bahan atau sequence. Urutan bahan berhubungan dengan urutan penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Dan ketiga, ada kontinuitas. Berhubungan dengan kesinambungan bahan pelajaran tiap mata pelajaran pada tiap jenjang sekolah dan materi pelajaran yang bersangkutan. Kontinuitas ini dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Dan keempat, keseimbangan. Keseimbangan adalah faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu mendapat perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan kepada siswa. Dan terakhir adalah integrasi atau keterpaduan. Integrasi atau keterpaduan yang berhubungan dengan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diterima siswa mampu memberi bekal dalam menjawab tantangan hidupnya setelah siswa menyelesaikan program pendidikan di sekolah. Terdapat beberapa cara untuk mengorganisasikan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui buku pelajaran. Buku pelajaran merupakan sumber belajar yang penting bagi peserta didik dalam mempelajari suatu kurikulum. Peserta didik harus banyak belajar melalui buku pelajaran daripada apa yang dijelaskan oleh guru di dalam kelas. Jika buku pelajaran tertinggal, begitupun juga sekolah juga tertinggal. Maka sangat penting mengorganisasi kurikulum melalui buku pelajaran di sekolah. Dan kedua, dengan tambal sulam. Jika di sekolah lain memiliki kurikulum yang dianggap baik, kurikulum tersebut dapat diambil untuk dipelajari. Apabila kurikulum tersebut sesuai dengan tujuan sekolah, dapat ditambahkan untuk dipelajari juga. Dengan demikian, kurikulum di sekolah akan lebih kaya dengan program-program terbaik dan menghilangkan program yang kurang efektif bagi siswa. Pemilihan bahan perlu dikaitkan dengan keseluruhan program sekolah, sehingga hasil tambal sulam tersebut dapat memperbaiki kurikulum. Melalui analisis kegiatan. Kurikulum merupakan pengalaman yang diberikan kepada peserta didik agar mencapai kehidupan seperti orang dewasa. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan analisis kegiatan.
yang meliputi kegiatan berbahasa, berkomunikasi sosial, kegiatan rekreasi, kegiatan memelihara kesehatan, kegiatan keluarga, dan kegiatan vokasional. Melalui prosedur ini diharapkan bahan pelajaran yang diarahkan kepada kegiatan kehidupan nyata. Berikutnya melalui fungsi sosial. Prosedur ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pertama merumuskan strategi fungsi sosial yang meliputi bagaimana hidup yang ideal, merumuskan sikap atau hakikat individu dalam berkehidupan sosial, mengemukakan sifat-sifat belajar, dan merumuskan sekolah tertentu dalam kehidupan sosial. Dan kedua, merumuskan ruang lingkup fungsi kehidupan sosial berdasarkan kriteria tertentu yang meliputi hidup dalam lingkungan keluarga, kehidupan warga negara, kehidupan sebagai konsumen, kehidupan sebagai berkomunikasi. Berikutnya adalah melalui studi kesalahan. Cara ini dilakukan melalui survei terhadap berbagai pendapat dari berbagai pihak seperti peserta didik, orang tua, guru, pengawas, dan kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan mitra. Dan yang terakhir, melalui survei pendapat. Proses ini dilakukan melalui analisis kesalahan dan kekurangan terhadap proses dan hasil kegiatan kurikuler. Berikutnya, organisasi kurikulum dalam mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran terpisah. Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan karena organisasi kurikulum bentuk ini sederhana dan mudah dilaksanakan. Tetapi tidak selamanya yang dianggap mudah dan sederhana tersebut akan mendukung terhadap efektivitas dan efisiensi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sosial. Dan kedua, mata pelajaran terhubung. Pola kurikulum korelasi atau terhubung yaitu pola organisasi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya atau suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Materi kurikulum yang terlepas-lepas diupayakan dihubungkan dengan materi kurikulum atau mata pelajaran yang sejenis atau relevan dengan tujuan pembelajaran, sehingga dapat memperkata wawasan siswa. Dan yang ketiga, fusi mata pelajaran. Fusi mata pelajaran atau dikenal dengan istilah broad-field kurikulum adalah jenis organisasi kurikulum yang menghapuskan batas-batas mata pelajaran dan menyatukan mata pelajaran yang memiliki hubungan erat dalam satu kesatuan. Tujuannya adalah agar para pendidik mengerti jenis-jenis perkembangan kebudayaan yang efektif, manfaat yang didapatkan dalam berbagai ragam disiplin ilmu, dan upaya mendidik anak agar menghasilkan anak yang civil. Beberapa disiplin ilmu sejenisnya ditentukan dalam mata pelajaran tertentu. Dan yang terakhir adalah kurikulum terpadu. Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu atau integrasi secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran dalam suatu masalah, tentunya dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga
batas-batas antar mata pelajaran dapat ditiadakan.